Shalom semua warga kerajaan. We live in the kingdom of love. Tetapi love ada beberapa macam di dalam perjanjian baru ya. Perjanjian lama juga banyak. Tapi pertama-tama yang paling dimengerti adalah orang antara pria dan wanita. Eros. Bukan pria dengan pria loh ya. Dan demikian juga kita lihat kasih antara keluarga. Keluarga kami sangat diberkati Tuhan. Ada kasih di antara keluarga inti kita yang bahkan extension family yang sangat luar biasa. Itu storge. Tetapi juga dibicarakan tentang kasih persaudaraan. Termasuk persaudaraan di antara saudaraku saudara seiman. Yaitu Philadelphia, Philos, Phileo. Kasih persaudaraan. Dan perintah Tuhan adalah agape. Kasih ilahi. Dan seperti saya beritakan minggu yang lalu. Let us love one another, bukan cuma dengan phileo, tetapi dengan agape, kata kerja agapao. Ada satu bagian ayat tidak meratap pada King David, karena is a blood brother, yaitu saudara bukan karena saudara, karena hubungan ipar ataupun keluarga, tetapi dia mengikat perjanjian dengan Jonathan bin Saul, putra mahkota daripada kerajaan Israel yang waktu itu rajanya adalah Saul. Dan dia menyerahkan semua yaitu yang terbaik dari dirinya kepada David. David cuma punya alih-alih kan. Tetapi Jonathan menyerahkan pedangnya. Menyerahkan ikat pinggangnya. Menyerahkan jubahnya. Dan David memberikan sebaliknya kepada Jonathan. Jonathan gambaran Kristus. Kristus berikan yang terbaik kepada kita. Tapi apa yang kita bisa berikan pada dia? David memberikan pakaian berbau domba dan kambing kepada Jonathan. Tapi hati mereka terikat jadi satu. Dan beratapan daripada David dikatakan cintamu lebih luar biasa, lebih wonderful daripada cinta antara pria dan wanita. Saudaraku, jangan lupa waktu itu David kan menikah dengan Michal, adik daripada Jonathan. Tetapi ini dipakai oleh LGBT community, masyarakat LGBT yang mengatakan, nah itu buktinya. David dan Jonathan itu hubungan antara sesama jenis. Demikian juga mereka berkata, the 300 Spartan itu antara pria dengan pria. Jangan salah saudara. Mereka tidak mengerti, orang yang gelap pikirannya gelap saudara. Bagi orang kudus semuanya kudus. Hubungannya itu begitu indah, begitu luar biasa. Seperti saya katakan tadi, di Kalvari terjadi pertukaran. Kemuliaan Yesus ditukar dengan kehinaan kita. Kesucian Yesus diganti dengan kenajisan kita. Kerendahan kita diganti kemuliaan daripada Yesus. Pertemuan antara David dengan Jonathan. Jonathan is the crown prince. Jesus is the crown prince of heaven. Tetapi kita seorang yang tidak berdaya. Dan Yesus telah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi kalau kita ada yaitu peringatan kematian kebangkitan Kristus lewat perjamuan kudus yang biasa kita lakukan. Kita mengikat yaitu hubungan blood brother dengan Kristus. Karena itu saya tidak peduli kalau anaknya orang paling kaya di dunia ini. Saya punya kakak yang pemilik alam semesta. He's on the throne. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Tetapi juga antara kita satu dengan yang lain. Karena itu lagu Mazmur 133 bukan kesatuan, bukan persatuan, tapi kesatuan, bukan saudara seiman, tapi saudara sesungguhnya. Karena saudaraku, kita adalah Philadelphia itu kasih persaudaraan dari satu kandungan, Phileo Adelphos. Mari kita saling mengasihi dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Sugiharto yang boleh mengundang saya di tempat ini. Dan kita bertemu lagi. Ini tempat yang baru lagi. Waktu lalu masih di sekolah, sekarang di sini, ntar lagi di atas. Iya, tahun ini ya. Haleluya. Ya, kita imani tahun ini Natalan bisa di atas, Pak ya. Iya, oke. Kita tetap berbicara tema bulan ini tentang bagaimana loving one another, mengasihi sesama kita, orang yang di luar kita, orang yang di dekat kita. Dan kalau khotbah saya berbicara tentang bagaimana kasih sebagai perintah
baru. Ya, kita baca dulu ayat tema kita di Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya percaya kalau ayat ini sebenarnya di Injil Matius, Markus, Lukas itu sama perintah yang Yesus berikan kepada para murid-muridnya pada saat itu, bagaimana yang terutama dan yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu hukum yang kedua, perintah yang kedua apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi di Injil Yohanes ini berbeda, saudara. Berbeda. Saya percaya pada saat saya coba baca-baca di dictionary, memang hanya di Injil Yohanes, hanya di Rasul Yohanes saja yang menuliskan sedikit berbeda. Kalau Matius, Markus, Lukas, mereka menuliskan hal yang umum. Saya katakan memang di perjanjian lama sudah ada tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita. Atau kita baca di Imamat 19, next. Imamat 19 ayat yang ke-18. Di perjanjian lama sudah dituliskan sebenarnya perintah ini. Jadi hukum mengasihi sesama itu di perjanjian lama sudah dicatat, saudara. Sudah diajarkan. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, ini seringkali boleh saya katakan kalau di zaman sekarang, ya maaf, kalau ini jadi standar patokan kita untuk kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, hari-hari ini banyak orang tidak mengasihi diri sendiri. Bagaimana standar yang seperti itu kita pakaikan kepada orang, wong diri kita aja kita tidak ngasih kok. Ada banyak kita jumpai mereka merusak hidupnya, merusak tubuhnya. Mereka merusak segala sesuatu, gak peduli karena apa? Ya mereka katakan ya bagaimana saya tidak diterima oleh keluarga. Dia merasa tertolak. Bahkan kalau saya maaf lihat orang-orang sampai harus pang, ya pakai rambut pang itu, tatunya banyak. Mereka hidup sepertinya sudah enggak mengasihi, tubuh bagus-bagus digambar seperti itu. Tujuannya apa? Kenapa? Dia merasa enggak ada orang yang memperhatikan. Nah, kalau dia punya perasaan seperti itu karena apa? Dia tidak dicintai, sulit dia mencintai orang karena dia enggak diterima. Nah, kalau standar itu yang kita pakai, orang-orang itu mengasihi sesama, ya amburadul, saudara. Dan saya mengucap syukur ini Rasul Yohanes ini sesuatu yang luar biasa. Memang Rasul Yohanes ini orang yang memang dekat sekali dengan Tuhan. Bukan berarti murid-murid yang lain tidak, ya. Tetapi dia punya hubungan yang khusus. Dia seorang yang boleh saya katakan sedikit melankolis, dekat intim lah dengan Yesus. Tipenya bukan tipe lelaki yang tapi dia orangnya sangat-sangat lebih senang dekat dengan Yesus. Pada saat Yesus duduk perjamuan, dia sepertinya duduk di kakinya, saudara, dekat kakinya Yesus. Itu kebiasaannya Yohanes. Dia enggak kepingin jauh-jauh. Rasanya ngalem, ya bahasa Jermannya. Sedikit ngalem, ya kalau saya coba gambarkan. Tapi ada hal yang luar biasa. Dia semakin dekat dengan Yesus, dia bisa tangkap apa yang menjadi perasaannya di Yesus pada saat itu. Murid-murid, ketiga murid tadi, Matius, Markus, Lukas, dia tidak tangkap akan perintah yang satu ini. Dikatakan makanya Yesus mengucapkan apa tadi? Aku memberikan perintah baru.
Jadi boleh saya katakan kalau Yesus ajarkan di Injil Matius, Lukas dan Injil Matius, Markus, Lukas itu perintah yang lama sebenarnya. Kenapa ada perintah baru? Yesus ngomong perintah baru, berarti ada yang lama dong. Yang sudah di perjanjian lama sudah dituliskan tadi. Itu yang berlaku sebelumnya. Tetapi sebelum ini Yesus mengatakan ini sebelum Yesus masuk dalam apa? Perjamuan terakhir dan sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Ini menjelang, detik-detik menjelang itu dan Yesus berikan perintah ini. Dan boleh saya katakan perintah ini sesuatu yang luar biasa dan ini Yohanes tangkap jadi sesuatu yang menjadi rema dalam hidupnya dan terbukti saudara. Kalau kita baca suratan daripada Yohanes yang tulis di 1 Yohanes, 2 Yohanes itu berbicara tentang perintah yang baru juga. Dia jelaskan detail kepada jemaat Tuhan tentang perintah baru. Kita buka. Ya, Injil Yohanes 2 ayat yang ke-8 sampai 11. Saya bacakan buat saudara. Namun perintah baru juga. Saya katakan ini enggak kebetulan. Kata perintah baru itu dituliskan karena Yesus juga memberikan apa? Aku berikan perintah baru. Jadi bukan yang sama. Kalau yang lama itu dikatakan mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kalau kita perintah baru yang Yesus berikan dikatakan beda loh. Mengasihi sama seperti, atau kembali di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 tadi. 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah tadi sudah disampaikan dari suara gembala, bukan philea, bukan storge, tapi agapau. Agapau itu ya seperti Yesus mengasihi kita. Dengan apa? Berkorban. Kata agapau itu artinya apa? Mencintai dengan apa? Mempersembahkan korban yang terbaik. Rela berkorban apapun. Itu agapau. Nah perintah baru yang Yesus berikan menjelang dia harus disalibkan. Dia berikan perintah baru dikatakan jelas, dikatakan aku seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan apa? Berkorban nyawa. Ini boleh saya katakan kasih, level standar kasih kita kepada sesama kita dibandingkan perintah yang lama, perintah baru ini dinaikkan, di-upgrade. Ya, seringkali kita tidak sadar, ya yang penting aku mengasihi. Kalau kita mengasihi seseorang kita dalam keadaan baik, oke. Tetapi kalau kita mengasihi musuh sulit saudara, betul? Apalagi orang yang pernah menyakiti kita. Nah kalau ini standarnya sudah naik, seperti Yesus, sekalipun Yesus harus dicambuk, dia tetap berkata ampuni mereka Tuhan. Wow, saya coba renungkan ini, waduh ini tidak mudah. Kalau orang yang suka memberkati kita, suka memuji kita mengasihi dia, gampang. Ya Pak ya? Oh enggak usah disuruh, kepinginnya kita memuji aja, karena dia baik dengan kita. Tapi pada saat dia pernah melukai kita, dia pernah tusuk kita dari belakang. Bisakah kita ngomong, aku tetap mengasihi kamu. Dan ini perintah sekali lagi. Nah kita belajar hal-hal nanti setelah ini ya, beberapa hal. Kenapa kita harus melakukan yang namanya perintah baru ini saudara. Ya perintah baru yang bagaimana saudara, nanti kita bahas. Nah beberapa contoh, kembali lagi kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini dapatkan impresi yang luar biasa tentang perintah baru yang tidak didapatkan oleh Matius, Markus, Lukas. Bahkan dia tuliskan di surat 1 Yohanes tadi, pasal 2, 8, 11 dikatakan, namun perintah baru juga telah kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Sampai sekarang, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan.
dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ini penjabaran daripada yang namanya perintah baru. Mengasihi sesama. Dengan apa? Berkorban. Saya katakan ini setiap kita pasti harus hadapi. Ini proses di mana hari-hari ini kasih ini akan berbicara lebih dalam. Tidak sekedar diajarkan secara teori, setiap kita anak-anak Tuhan harus praktek akan hal ini. Sejujurnya saya juga berkali-kali harus praktek akan hal ini. Saya pernah ditikam dari belakang, gunting dalam lipatan, ya istilah-istilah begitu. Orang yang mengkhianati saya dalam tanda kutip saudara. Ya harus bawa semua jemaat saya, sebagian besar. Yang dulunya saya support habis-habisan, lalu dia bawa semua, hampir sebagian besar, separuh lebih. Ya dulu jemaat kami masih gak terlalu banyak. Sejujurnya itu pelajaran berharga bagi kami dan untuk kami belajar untuk mempraktekkan perintah baru ini. Untuk saya melepaskan pengampunan. Bahkan saya katakan, kalau kamu satu saat kelak dalam pelayanan butuh saya, kontak saya. Berat sebenarnya saya ngomongin, saya katakan, saya siap bantu kamu. Saya akan lepas kamu dengan damai sejahtera. Saya tidak akan musuhi kamu. Saya bilang begitu saudara. Loh itu bukan kesombongan, tapi dalam hati itu saya bergulat. Itu tahun 2012. Saya ingat banget, 2012 itu tahun kehilangan saya. April 2012, istri saya, maminya Joy, dipanggil Tuhan pulang. Saya kecelakaan, saya nabrak, istri saya langsung meninggal di tempat. April, Desember, full timer saya bawa 7 keluarga untuk berpindah, pamit ke saya saudara. Coba bayangkan saudara. Aduh Tuhan, saya katakan, wah ini proses yang boleh saya katakan, ya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya belajar praktek kasih ini saudara. Dan saya katakan, saya tetap lepaskan kamu dengan damai sejahtera. Saya tidak akan mengutuki kamu, saya tidak akan marahi kamu. Silakan, pesan saya, gembalakan mereka baik-baik. Cuman itu, kalau kamu tidak sanggup ngomong saya take over. Kamu akan bertanggung jawab atas mereka. Kalau kamu sudah bawa, kamu bertanggung jawab, saya ngomong begitu. Jangan aja dibawa, kamu tinggalkan. Nah saya dengar memang ditinggalkan saudara. Aduh saya susah banget saudara. Tapi mereka yang mau kembali saya malu. Saya sudah ngomong silakan kalau mau datang silakan. Saya ngomong, tapi mereka nggak mau datang. It's okay. Ya saya sudah tawarkan mereka untuk kembali enggak. Mereka merespon tidak. Oke terserah. Nah saya katakan perintah baru ini mengasihi sesama sama seperti Kristus mengasihi kita. Dengan apa? Mengorbankan nyawa. Demikian juga di 2 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan 6. Ini Rasul Yohanes menulis lagi, dia dapatkan hal yang luar biasa tentang perintah baru ini saudara. Dikatakan, dan sekarang aku minta kepadamu ibu-ibu, ini berbicara tentang gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Dikatakan perintah baru supaya kita saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Dikatakan ini yang didapatkan oleh Rasul Yohanes. Lalu di pasal 15, tadi tema kita di pasal 13, Yohanes 13. Di pasal 15 Yesus mengulang lagi saudara tentang perintah baru. Saya katakan ini hal yang luar biasa yang cuma Yohanes tangkap. Dan saya berdoa kita semua di tempat ini pagi hari ini juga tangkap perintah baru ini. Karena murid yang lain gak nangkap loh. Gak nangkap loh. Matius, Markus, Lukas gak nangkap perintah baru. Cuma Yohanes dia nuliskan lagi di Yohanes 15 ayat 12-13. Yesus mengulang lagi dikatakan inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jelas banget. Yesus mengulang perkataannya ini. Kalau firman Tuhan ditulis satu kali itu penting, betul?
Amin saudara. Kalau diulang sampai 2 kali. Sangat penting sekali saudara. Dan Yesus mengatakannya ini sampai 2 kali sebelum dia masuk dalam penderitaan. Sampai harus mati di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Mungkin dalam benak pikiran kita, itu enggak mungkin lah kita bisa mengasihi. Itu kan Yesus bisa mengasihi kita. Saya percaya kalau Yesus memberi perintah, Yesus tahu kemampuan kita. Setuju, katakan amin. Jadi untuk mengasihi sesama kita, itu bukan perkara yang sulit sebenarnya. Nah, kita akan bahas beberapa hal. Mengapa atau alasan kenapa kita wajib saling mengasihi. Yang pertama, tadi Injil Yohanes 13 ayat 34. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini yang pertama, dikatakan aku memberikan perintah baru. Kata perintah, saudara, bukan himbauan tadi. Bukan himbauan, bukan sekedar ya nek bisa kasihi. Enggak saudara. Ini perintah, ini wajib hukumnya. Tidak undangan, tapi ini perintah mau tidak mau. Kami juga melayani di Pusdik Brimob Watu Kosek. Pak Sugiharto sudah sempat ke sana. Kalau kami yang di depan ngomong, berdiri. Semua langsung berdiri. Keluar dari bangku, joget semua saudara. Lu benar saudara. Mereka dididik untuk apa? Taat akan perintah. Mereka tahu konsekuensi kalau mereka tidak jalankan perintah. Oh habis saudara. Saya pernah diceritain ini anak rohani saya yang saya percayakan di Pusdik Brimob. Dia juga anggota Brimob. Dia dulunya dari siswa baru yang kami layani, lalu dia ditempatkan di sana, dia tetap ikut saya sampai hari ini. Itu sudah 10 tahun lebih. Dan dia yang saya percaya untuk handle yang di Pusdik Brimob, ya tetap saya handle, tapi untuk urusan dengan pihak lembaga, dia yang maju. Dan sekarang ini dia dipercayakan untuk pegang pembinaan yang Kristen, siswa-siswa yang Kristen. Jadi urusan dengan birokrasinya dia yang handle, ya kami yang melayani. Oh dia ngomong, waduh ini sekarang masih mendingan katanya. Kalau dulu, waduh hukumannya berat-berat katanya. Waduh, makan rumput, makan saudara. Saya pikir, dulu itu dulu. Dia ngomong sekarang enak kok yo. Sekarang nggak boleh yang seperti itu, ketahuan dari atasan nggak boleh saudara. Lebih ringan sekali saudara. Oh dulu 3:30 pagi harus mau nggak mau. Memang sampai sekarang kebiasaannya 3:30 pagi harus bangun, leket lari. Putar lapangan begitu besar. Dan itu cuma dikasih berapa menit saja. Mereka bunyi alarm langsung bangun. Pakai pakaian cepat langsung keluar baris. Terlambat habis sudah katanya. Kalau terlambat sudah habis katanya begitu. Iya toh. Bukan hanya tetap dia harus lari. Tapi ada tambahannya saudara. Sampai seperti itu namanya perintah. Dan itu wajib. Dan kata perintah baru ini diberikan kepada setiap kita, ini wajib harus dilakukan. Setuju katakan amin. Yaitu perintah apa saudara? Mengasihi. Loh boro-boro orang lain, istri kita. Ya jelas hari-hari ini saya akan banyak sharing juga nanti bagaimana mengenai mengasihi istri yang orang yang paling dekat dengan kita itu loh. Itu tidak mudah saudara, tidak mudah. Yang kedua, cepat saja karena waktu. Iya, sampai jam berapa ini? Nggak ada jamnya di sini ya. Oh itu kipas angin ya. Saya tidak bisa lihat jam ini. Karena sudah 40 menit, saya takut kebablas ini. Kalau saya dapat wahyuan 2 jam nanti saudara. Maafkan, saya dari Pandaan jauh-jauh sekalian saudara. Kalau sedikit-sedikit nanggung, ya minimal 2 jam lah. Ya saudara mau, aku yang tidak mau saudara. Nanti sore saya pelayanan di Pusdik Brimob masalahnya. Oke, yang kedua, tetap di Yohanes 13 ayat 34 dikatakan,
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dikatakan aku telah mengasihi kamu. Atau dengan kata lain dikatakan, karena kita telah menerima kasih Yesus. Kasih agapau, agape itu, maka selayaknya kita membagikan. Jadi istilahnya tidak ada alasan bagi kita tidak bisa membagikan kasih agapau itu. Karena apa? Aku telah memberikan kasih. Yesus sudah memberikan istilahnya modal. Setuju katakan amin? Makanya kalau suami istri lagi tengkar, sampai maaf disimpan bulan-bulanan, ada yang tidak beres hubungannya dengan Tuhan. Titik. Saya langsung bisa nembak. Saat teduhmu kacau, kamu sudah tidak pernah berdoa lagi. Saya langsung tembak sudah. Kalau jemaat saya, kalau orang lain saya nggak berani saudara. Tapi saya sudah terkawal. Ya pelan-pelan. Saya tanya, bagaimana saat teduh kalian? Masih tetap jalankah? Hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Kalau kita terkoneksi dengan sang sumber kasih agape, itu dengan mudah kita salurkan. Loh kita tidak perlu kerja loh sebenarnya. Kita cuma nyalurkan loh. Kenapa? Kita terima, kita berikan. Istilahnya kita dapat modal kerja, ya tinggal buat kerja dong. Kita tidak perlu cari dulu modalnya. Modal itu sudah diberikan. Jadi saya katakan tidak ada alasan suami istri tidak bisa saling mengasihi. Karena kita sudah dapat kasih itu. Bukan nggak bisa, nggak mau. Titik. Saya ngomong begitu. Ya terserah, keputusan ada di kalian, saya ngomong begitu. Loh iya saudara, loh saya barusan juga melayani keluarga pasangan yang mau menikah. Janda dan duda. Wah ini tambah. Saya katakan ini tidak tambah muda saudara. Lebih baik yang baru saudara. Tapi sama-sama sih. Saya ngendel mereka saudara. Saya sudah pesan. Ini yang pernah saya lakukan ini. Ya ini menurut saya ini sudah top score. Saya tidak pernah melayani konseling pranikah selama ini sebanyak setiap kali konseling itu 4 jam. 4 jam itu 2 jam saya cuma dengarkan aja saudara. Aduh kapan saya masuknya firman Tuhan ini cerita. Nah konselor kan harusnya banyak mendengar ini. Nah saya harus tidak mau dengarkan. Waduh Tuhan ini kapan saya masuk ngomong ini. Nah situ, sebentar, kalian ini mau menikah atau mau tengkar, saya ngomong begitu sampai, lu itu berkali-kali saudara. Loh, itu saya kasih karena 11 kali pertemuan, coba bayangkan 11 kali 4 jam. Itu seminggu sekali saudara. Oh coba bayangin itu berapa bulan saya tersiksa sebenarnya, secara batin saudara. Dengarkan mereka, gitu, aduh Tuhan. Tapi saya mengucap di situ saya belajar. Ya karena firman Tuhan kita para pria ini satu pelayanan kita para imam. Ya loh, kalau ikut di Rockman ini saya bocorin. Ada yang sudah pernah ikut Rockman ya, Kem ya. Pelayanan pria sebagai imam, yaitu imam itu melayani, betul? Bukan dilayani. Bentuk pelayanan para pria sebagai imam dalam keluarga, yaitu apa saudara? Mendengar. Wangel itu saudara, benar. Pria itu paling sulit untuk mendengar, apalagi nek wis di kantor, di rumah baca koran, isi, Pak, aku kati ngomong, ya ngomong sampai baca koran. Kadang, ya ngomong aku delok sepak bola, kan begitu. Oh itu tidak boleh saudara. Oh, itu namanya bukan mendengar, bukan. Mendengar itu tatap wajah pasangannya, dengar baik-baik sampai kita mengerti. Itu namanya mendengar, itu pelayanan pria. Loh saya praktek di situ, saya bukan istri yang ngomong, ini pasangan tengkar karena dewek saudara. Waduh Tuhan. Tapi saya mengucap di situ saya dilatih saudara. Sampai satu ketika saya ngomong, sudah pertengahan saya sudah ngomong, kalau kamu teruskan, terus begini saya ngomong, selama kalian tidak ngambil keputusan, untuk apa? Berkorban untuk pasangannya. Nek kamu minta menangnya sendiri-sendiri. Ya karena firman Tuhan mengasihi. Apalagi nanti dia sudah menikah, saya katakan. Saya selalu ngomong, Nek
sudah suami istri, nggak ada soal benar salah. Kalau saya konseling dengan saya ngomong, itu teknik saya sudah ngomong dari awal. Konseling dengan saya ngomong, nek suami istri, dua-duanya salah. Saya enggak bela mana yang benar, mana yang salah, enggak. Sudah adil loh, saya ngomong begitu. Saya enggak berat sebelah, karena firman Tuhan. Enggak ada akibat tanpa sebab. Nah, nek cari mana penyebabnya, podo ae, karena nek suami istri itu wis ono ae iki gara-gara ini. Lu kapan ketemu ini? Iya toh, saya ngomong wis stop. Dua-dua ini salah. Karena kita cari apa jalan keluar, itu tadi mengasihi. Karena apa? Oh, gak iso. Kok enak katanya. Loh, kamu sudah dikasihi Tuhan. Kenapa kamu enggak kasih Kristus itu? Kamu egois namanya dong, saya katakan begitu. Iya toh, kita sudah dapat, dipek dewek. Gak dibagikan kepada pasangan, loh, itu jahat namanya. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Setuju katakan amin? Karena kita sudah, nah yang jadi masalah, kita benar-benar sudah terima enggak kasih itu. Nah itu jadi problem. Makanya orang yang tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa nikmati kasih. Sebenarnya kasih itu tetap diberikan loh saudara. Tapi kita tidak bisa menghargai itu. Karena apa? Tidak ada hubungannya dekat. Kita merasa semua itu karena saya. Padahal kalau kita mau menyadari apa yang kita miliki sekarang ini, itu semua karena kasih karunia. Saya sangat percaya itu. Orang kerja mati-matian, toh hasilnya nol kok. Kalau enggak Tuhan yang memberkati, itu sia-sia orang ya toh, kerja keras, bangun pagi-pagi sampai jauh malam. Kalau Tuhan itu memberkati apa? Orang yang dicintai pada waktu tidur, enggak maksudnya ngorok tok, enggak usah kerja turu tok, ya enggak saudara. Saya enggak ngajarkan itu, ya. Maksudnya itu tetap dalam hadirat Tuhan, tetap punya connect dengan Tuhan. Itu dengan sendirinya berkat itu akan datang. Enggak usah kejar saudara, enggak usah kejar. Bener. Loh kok iso? Isa. Saya mengalaminya berkali-kali, makanya saya ngomong begini karena saya sudah mengalaminya berkali-kali. Dan ini yang seringkali nggak bisa dilakukan oleh pasangan. Saya ngomong, kamu sudah terima modal tapi kamu enggak mau bagikan. Cuman itu aja, egois namanya. Jadi dua-duanya salah, saya enggak akan bela salah satu. Dan sampai hari ini puji Tuhan mereka berjalan saudara. Tapi tetap ayo saya ngomong, sudah mah biasa. Suami istri nek gak gontok-gontokan gak seru, saya ngomong begitu. Ya nanti nek nemen baru ngomong sama saya ngomong begitu. Dan itu bolak-balik telepon saudara. Saya katakan tak jarno, bapak nek boto ya kamu ke rumah saya ngomong begitu. Ya puji Tuhan. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus mengasihi sesama kita sama seperti Kristus mengasihi kita. Yang ketiga alasannya tetap di Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan kata lain, Yesus itu sudah kasih teladan, kurangnya apa? Loh, kita ini sebenarnya maaf, kita ini bukan bodoh. Iya toh, cuman kita ini males neladani. Akibatnya akhirnya jadi bodoh. Karena apa? Yesus sudah kasih contoh. Loh, kita ini seringkali ngajarkan anak-anak kita, mencontoh kita. Tapi kita tidak bisa jadi contoh. Ini yang seringkali kegagalan orang tua. Bagaimana kita nyuruh anak kita hidup dalam kasih, kita sendiri dengan pasangan gontok-gontokan. Nanti besok gede, ojo saya mamimu yo. Loh, enak ikut. Neng buat anak kan sembang sorong orang dua, kok nyalano pasangannya. Sampai seperti itu, saya temukan seperti itu. Saya nggak mau, anak ini jadi gara-gara kamu loh. Ya toh, nggak bisa ujuk-ujuk dia jadi. Nek gak kerja sama dua orang suami istri, papa mamanya, saya ngomong begitu. Ojo nyalakno istrimu, saya ngomong. Kamu salah, saya ngomong begitu. Ya sering kali kita seperti itu. Anak itu akan melakukan sama seperti yang orang tua lakukan. Anak terlahir bukan langsung pinter. Dia bisa itu karena apa? Dia lihat teladan orang tuanya. Iya, anak saya meneladani saya, kebiasaan-kebiasaan saya ada di Joy. Makanya kalau saya kepingin merubah kebiasaannya, saya yang harus berubah dulu.
Iya, saya menguruskan ini sama dengan dia. Saya katakan, non, ayo sama-sama, non, kita kerja keras, saya katakan. Sudah waktunya ini, kita kerja keras ya. Never too late, saya ngomong. Never too late. Tapi tetap kita beras. Tapi saya memulai dari diri saya. Saya enggak ajak-ajak dia lagi, saudara. Saya cuma tantang aja, saya kasih wawasan. Tapi saya mengucap syukur. Anak saya sudah melayani, dan saya enggak pernah suruh dia melayani dengan saya. Dia yang ngomong, Pi, wis, kebetulan itu pemain musiknya enggak ada. Nah, aku happy sing main, Pi. Wah, itu saya senengi gak karu-karuan, saudara. Benar. Dan sampai hari ini sudah melayani, bahkan sampai kadang, Pi, aku gak tahu dikei libur pelayanan. Aku berminggu suruh pelayanan terus. Ya puji Tuhan, non, saya ngomong. Nah, kalau minggu ini dia sudah ngomong, aku melok papi pelayanan, aku saya enggak pelayanan di gereja. Oke, saya ngomong, tapi ngomong yang jadwal. Dan pada saat itu ya, gak ada pemimpin pujian. Dia tawarkan diri, Pi, aku yang WL. Loh. Tapi saya mengucap syukur. Karena saya memberikan teladan. Saya selalu ngomong, di mimbar ini bukan orang yang hebat, saya katakan. Hanya orang yang mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Di atas mimbar ini bukan kita hebat, no. Karena kami mau. Saya enggak peduli kamu mahir apa tidak. Sing penting kamu mau, saya ngomong begitu. Dan itu yang saya teladankan. Saya katakan, saya enggak butuh orang pinter. Saya siap ngajarin kok. Nah puji Tuhan saya sudah punya murid lagi satu. Masih SD. Sudah bisa main, saudara. Cuma 4 bulan. Ya langsung terapan, ya saya bisa nih, ya kalah lah nek ilmu nih sama. Tapi minimal nek suruh nanti ngiringi, bisa. Tak kasih partitur dia sudah bisa. Yang saya bisa sudah tak bagikan, saudara. Loh masih SD. 4 bulan saya ajarin dari nggak bisa apa-apa. Sekarang dia sudah bisa main 2 lagu. Sekalipun dia harus baca partitur pelan-pelan. Loh saya mengucap syukur. Itu keteladanan. Saya nyontoi dulu. Harus begini loh, begini. Ayo coba. Anak enggak akan pernah bisa nulis huruf A. Kalau ngomong, nah kalau nulis huruf A itu dari titik atas, tarik ke bawah 45 derajat ke kiri. Lalu dari ujung yang atas, tarik ke bawah juga 45 derajat ke kanan. Lalu potong garis horizontal, memotong 2 garis itu. Kira-kira anak bisa nulis huruf A enggak? Raiso, enggak bisa. Kita enggak perlu menjelaskan panjang-panjang. Gini loh nek nulis huruf A, lihat ya. Anak-anak kira-kira bisa nulis? Bisa karena lihat. Sekali lagi, keteladanan ini ada poin saudara. Keteladanan ini penting sekali saudara. Ya, keteladanan ini penting. Anak kita akan menjadi sama seperti orang tuanya. Ya, jangan sampai salahkan anak kalau niru tetangganya. Karena orang tuanya nggak bisa kasih teladan. Apalagi niru, susternya. Tuh banyak loh saudara, bener. Karena mereka, ditinggal kerja, pokoknya dicukupin, jalur apa ya. Tapi sehari-harinya itu tinggal sama suster. Akhirnya apa? Gak bisa nurun apa, kebiasaannya orang tua gak bisa nurun. Kebiasaannya, ngomongnya, iya suka tontonannya. Ya tadi dipanu ambil timbang ambil lihat telegram terus. Wah anak ini delok telegram. Telenovela. Wah gini terus saudara. Waduh. Ada saya layani seperti itu orang tuanya. Saya ngomong. Loh. Yang salah bukan anaknya. Bukan pembantumu saya maaf. Bukan susternya. Kalian yang salah. Kapan waktu kalian menemani dia? Berapa jam kalian menemani? Mek wis waktu malam tok tidur tok. Pagi wis kamu tinggal pulang, pergi lagi kerja, suami istri. Jangan salahkan saudara. Keteladanan ini penting. Generasi kita, ini banyak berubah. Kalau generasi saya saudara, orang tua didik saya keras sekali saudara. Tidak ada waktu saya berkelit dari orang tua, saya dipantau terus saudara. Wah, jadi saya bisa meneladani apa yang papa saya kerjakan. Hari-hari ini orang tua akan kasih kebebasan. Wes mau jalan-jalan mau kemana ya puji Tuhan anak saya enggak suka jalan-jalan. Cuman ini ada foto nih, Ternopi. Nah, jauh lebih baik saya yang ngeterkan saudara. Iya toh, daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya toh.
Nah itu keteladanan. Yang keempat, cepat saja, ini sudah berapa jam ini? Yohanes 13 ayat yang ke-35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Alasan mengapa kita harus mengasihi sesama kita sama seperti Kristus mengasihi kita, karena kita ini murid. Nah murid itu ya istilahnya guru kencing berdiri, murid ya harusnya berdiri dong. Itu namanya murid gak belajar dari gurunya. Iya toh? Loh, istilahnya itu tadi, apa yang diajarkan, murid itu belajar. Hari-hari ini banyak orang, ya banyak pasangan yang tidak mau belajar untuk mengasihi. Memang sebenarnya saya ngomong istilah, kalau saya konseling saya katakan, sudah cukup, sudah menikah, sudah tidak usah belajar lagi. Karena apa? Ini perintah juga, saya ajarkan tentang perintah. Kalau orang yang masih baru bertobat, saya ngomong belajar untuk hidup dalam kasih. Tapi untuk level yang sudah melayani, yang sudah menikah, saya ngomong kasih ini perintah, enggak bisa enggak. Nah, kata di sini murid harus belajar meneladani. Belajar itu memang kadang jatuh bangun, enggak apa-apa. Tapi ada usaha terus, belajar. Saya katakan tidak semudah itu. Orang langsung bisa mengasihi pasangan kita, mengasihi orang lain, enggak mudah. Saya pun loh saudara, dengan seorang hamba Tuhan pernah juga saudara. Saya itu belajar. Hati saya sakit, saudara, sakit kenapa? Waduh, rahasia konseling saya itu dibongkar semua kepada hamba-hamba Tuhan satu Pasuruan, saudara. Ya karena saya dibamak. Ya, saya percayakan ke gembala saya waktu itu, hamba Tuhan ini, saya ngomong apa adanya. Setiap kali saya masalah dalam keluarga, saya konseling supaya saya beres, toh, dia didoakan, kasih jalan keluar, oke, saya lakukan. Nah, konseling masa lalu saya dibongkar, saudara. Jujur saya katakan, waduh Tuhan, ini nek orang-orang dengar, ini ono pendeta paling rusak sak pandaan ini, saudara. Iya toh, loh saya enggak harus ngomong, oh saya suci, enggak, masa lalu saya, waduh. Saya mengucap syukur, dari pelayanan Rockman Ministry ini saya mengambil keputusan, saya tidak pernah sama lagi, saya katakan, saya enggak mau sama lagi seperti dulu. Saya dulu saudara, pelayanan kenceng, dosa ya kenceng saudara. Benar. Ya almarhum istri saya yang tahu persis itu. Dia yang seringkali saya lukai hatinya. Tapi saya mengucap syukur. Tuhan kasih saya kesempatan. Dan saya katakan, aku enggak tuntut kamu berubah buat aku. Aku yang akan berubah buat kamu. Dan saya enggak janji. Saya ngomong, saya enggak mau janji. Biasanya janji itu mereset, saya ngomong. Nantikan saja buktinya. Dan saya mengucap syukur. Enggak seberapa lama setelah itu, istri saya, maminya Joy, minta untuk apa? Aku antar ada camp wanita bijak. Saya enggak suruh loh. Ini bukan untuk kesombongan saudara, enggak. Tapi ini yang saya alami. Dan akhirnya apa? Saya antar. Oh saya senangi setengah mati. Dan istri saya setelah camp itu tulis surat. Suratnya masih saya simpan. Kalau aku terlahir kembali dan aku punya kesempatan ketemu kamu, aku tetap mau jadi istrimu. Wow, saya katakan Tuhan, kalau saya tidak memutuskan berubah, nggak mungkin surat itu ditulis kepada saya, saudara. Isinya kepahitan tok, marah tok, karena saya seringkali menyakiti dia. Sekali lagi, nah untuk belajar memang ada harga yang harus dibayar, yaitu dibutuhkan komitmen. Murid nek nggak komitmen belajar, nggak bisa lulus loh, betul? Mualas udah hulin tok, nggak mau belajar, kira-kira bisa lulus enggak? Enggak bisa. Semuanya tahap belajar. Memang kadang ada gagalnya, enggak apa-apa. Tapi jangan menyerah, orang gagal itu sudah gagal, enggak mau bangkit lagi, itu namanya orang gagal. Tapi kalau dia bangkit lagi, mengulang lagi, mencoba lagi, berusaha lagi, itu bukan orang gagal. Itu orang berusaha namanya. Amin. Saya percaya jemaat di tempat ini bukan orang-orang yang gagal dalam mengasihi. Setuju katakan amin. Mungkin hari-hari ini saudara ada hubungan suami istri ada bermasalah. Sekali lagi karena ini perintah wajib suami istri mengasihi. Suami mengasihi istri.
istri tunduk kepada suami dalam segala hal. Wow. Istri ngomong, lah kok enak loh, suami juga loh dituntut mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, mengorbankan nyawanya. Jadi kalau ada masalah dengan istri, pasang badan dong suami. Jangan malah lari. Yo tanggung-tanggungan dewek, wah ada saya melayani seperti ini. Saya gemes mentolo tak, gini aja saudara, saking ngiling pendeta. Lo bener saudara, waduh suami ini gak iso kerja. Gak iso kerja ngamuk tok istilah. Jujur secara manusia saya ngelayani, aduh kepingin tak. Ya itu bahasa nih pendeta lama, tapi saya puji Tuhan hari ini saya ngomong kuatkan istrinya, tetaplah lakukan firman Tuhan. Tapi suatu kali kelak nek Tuhan panggil kamu tetap beres. Nek suamimu urusan dewek, saya ngomong begitu. Jadi kadang saking ngangkeli, saya sudah ngomong, dia sangat benci akhirnya. Sempat terakhir ngomong, wis gak usah pergi rok, katanya begitu. Saya katakan, oke silakan dong. Enggak masalah, saya enggak paksa. Enggak taunya datang lagi saudara. Ngangen nih saudara. Haleluya. Nah oke yang kelima. Cepat, ya, tinggal 7 lagi. Enggak saudara, tinggal 2 lagi. Gak mulai-mulai saudara. Yang kelima, Yohanes 13 ayat 35. Tetap dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu. Atau dengan kata lain, identitas kita itu adalah kasih. Identitas kita sebagai warga kerajaan Allah itu adalah apa? Kasih. Sama seperti saya pada saat melihat video Pak Presiden Jokowi turun dari mobil, sebelahnya sekitarnya ada yang pakai pakaian apa? Biru-biru. Biasanya ada hand free-nya di sini, pegang apa? Walkie talkie, dia biasanya hati, iya toh. Saya langsung minta, oh itu pas pampres. Gak usah Pak Jokowi kenalkan, saya bisa tahu. Kenapa? Dari atribut yang dia kenakan, identitasnya jelas. Para ibu-ibu, iya toh, pakai tas yang DC atau apa? Saya enggak tahu sih, istilahnya apa? Ya, yang merek-merek gitu loh. Ya, karena saya enggak pernah beli itu, saya enggak pernah lihat itu saudara. Nah ibu-ibu tahu ya, itulah saudara. Saudara, kalau dengar kata Starbucks, saudara tahu apa itu? Kopi. Rolls Royce. Apa itu saudara? Cake. Ya cake roll. Enggak kan saudara. Tapi langsung pasti, oh itu merek mobil. Betul kan saudara? Kalau jam tangan itu Rolex. Ya tahu. Saudara dengar Rolex sudah tahu, oh itu jam tangan. Identitasnya jelas. Demikian juga warga kerajaan Allah. Orang mengenal kita. Itu dari mananya identitas kita? Kasih. Jadi kalau kita sebagai warga kerajaan surga nggak menghidupi kasih yang seperti Yesus mengasihi jemaat dengan mengorbankan nyawa, berarti kita bukan warga kerajaan Allah. Titik. Orang mengenal kita itu apa? Kita beda. Saat kita dikasihi, kita dikhianati, kita diintimidasi, ditekan sedemikian rupa, tapi yang tetap keluar itu kasih. Orang kan, oh ini beda. Ini orang beda. Memang orang Kristen itu begini. Pasti mereka ngomong begitu. Sebenarnya kita tidak sekedar Kristen. Kristen itu agama. Bagi saya warga kerajaan surga. Jadi natur kita, kebiasaan lifestyle, gaya hidup kita, itu kasih. Enggak siti-siti, wah, kebun binatang, taman safari keluar. Wah, itu jadi bahaya saudara. Itu saudara ngaku-ngaku, oh saya rock ministry dari rock. Tapi mesuan nih, saya malu saudara. Lu bener saudara, sempat saya saudara lagi nyopir. Wadah yang motong saudara, wih waduh. Saya gemes iki. Mosok dhek edok sing isa motong kan begitu. Tak kewejar, oh, dulu saya pembalap saudara. Dulunya. Langsung, istri saya langsung, hei eling. Buriku lho, ono cap-capanmu katanya begitu. Ono rok saudara. Eling awakmu iki pendeta jarene. Aduh iya. Tepakmu ini saudara.
Jemaat ono lulu koyo nek nyetir kaya pembalap. Wah, jadi ndak kare-karuan Saudara. Identitas kita itu kasih. Saat kita harusnya yang keluar dari kita itu kata berkat. Sama seperti Yesus. Ndak mudah. Tapi itu harus, wajib karena itu identitas kita. Tidak bisa tidak, itu harus melekat di kehidupan kita. Yang terakhir, yang keenam. 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-8. Kenapa kita harus mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya. Itu adalah perintah baru, yaitu dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak sekali dosa. Kalau di Amplified Bible dikatakan, kalau saya artikan itu, karena kasih menutupi banyak sekali dosa, mengabaikan ketidakbaikan dan tanpa pamrih mencari yang terbaik untuk orang lain. Yang terbaik untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Wah, saya katakan ini yang namanya kasih agapau. Yesus memberikan yang terbaik buat kita manusia. Sekalipun dia harus merelakan nyawanya. Dan itu yang membuat menutupi banyak sekali dosa. Saya katakan hubungan suami istri itu sebenarnya masalah dalam keluarga itu kuncinya banyak kalau saya pelajari ya, dan ini yang saya praktekkan sampai hari ini. Cepet-cepetanlah minta maaf. Entah itu suaminya atau istrinya. Saya selalu konseling, saya selalu ulang-ulang ini. Nanti kalau kalian ketemu konflik, ada sedikit konslet saya ngomong. Cepet-cepetan minta maaf. Jangan dibiarkan, babano. Itu jadi infeksi saya ngomong. Nek luka sedikit, kamu biarkan tambah infeksi. Dan kalau sudah infeksi Saudara, orang terluka, itu akan melukai pasangannya. Itu dengan sendirinya. Jadi mumpung masih beset sedikit, cepat diobati. Obatinya apa? Minta maaf. Loh, saya konseling banyak ini hari-hari ini. Jemaat, saya sudah ngomong berkali-kali di depan mimbar, tapi untuk prakteknya tidak mudah. Saya selalu kembalikan lagi. Saya langsung perintahkan, karena dia anakku, saudara ya anak, jemaat saya, minta maaf. Ayo kamu, minta maaf. Saya langsung begitu. Diam-diaman. Ya terserah lu, kamu gak mau minta maaf, ya tak tinggal saya ngomong begitu. Kadang begitu, lu ya jengkel saya saudara. Lu mau sampai kapan kalian tengkar saya ngomong. Sing jadi korban anak kan, saudara. Iya, nek suami istri tengkar anaknya, gak kepelawur. Dijuarno, anaknya tanya sih, wah mau melok, gak ngerti papi lagi marah ya. Wah, lu anak melok-melok dimarahin saudara. Waduh, saya ngomong nek orang tua ndak beres, anak jadi ndak beres. Dan terlebih lagi kutuk kesalahan orang tua itu ditanggung anak turunan kita sampai keturunan ketiga dan keempat. Kalau nggak salah di Keluaran itu ya, atau di Keluaran itu ada, saya lupa ayatnya. Ada kesalahan orang tua ditanggung anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat, ratusan tahun. Wah, betapa jahatnya kita orang tua. Nek kita hidup tidak beres, anak keturunan kita nanggung akibat kesalahan kita. Bagaimana kita bisa tanamkan mereka punya kebiasaan, punya kultur kasih dalam keluarga kalau tidak dimulai dari orang tua. Saya selalu ngomong kepada jemaat, saya ngomong, percuma kamu pelayanan di depan, nek dalam keluargamu amburadul. Maaf, di depan haleluya, tapi di rumah ngaploki pasangan. Percuma saya ngomong, gak bisa jadi berkat. Lebih baik kamu gak usah pelayanan, saya ngomong begitu. Bereskan dulu. Jadi saya selalu begitu. Jadi kalau ada yang pemain musik, mereka tahu. Saya dengar ada permasalahan, saya langsung kontak. Ada masalah di keluarga? Iya. Lalu dia langsung ngomong, aku enggak pelayanan dulu ya. Oh enggak apa-apa, silakan beres no. Cepat dibereskan. Setelah itu balik lagi pelayanan. Tapi harus beres, saya ngomong begitu. Sekalipun pemusiknya kurang, saya ngomong gak peduli. Jalan terus. Sekalipun nanti ibadah cuma main gitar toh, saya siap melayani main gitar, saya ngomong begitu. Loh ya, saya terapkan akan hal itu. Saya malah lebih mementingkan bagaimana kasih dalam keluarga ini
Benar-benar ini tidak mudah karena saya juga harus, saya ngomong begini anak saya ada. Jadi anak saya nggak lihat saya nggak melakukannya, paling papi ngomong tok di mimbar. Ya saya tanggung jawab juga loh saudara. Tapi saya melakukan itu saudara. Saya berikan teladan yang terbaik buat anak saya, buat istri saya. Nggak mudah, memang ada harga. Karena apa? Dengan kita mengasihi, itu tadi menutupi banyak pelanggaran. Membuat orang itu bisa bertobat. Tanpa perkataan orang itu bisa bertobat. Itu benar. Karena itu firman Tuhan. Ya toh, tanpa perkataan kita bisa menobatkan orang. Karena apa? Orang itu lihat kehidupan kita. Udah deh. Kehidupan itu lebih berbicara lebih keras daripada perkataan. Perkataan makanya didik anak kadang ya memang perlu sih, harus dijelaskan. Saya kesalahan saya jelaskan, ini loh kesalahanmu. Saya ngomong begitu. Tapi dengan marah-marah itu enggak, saya katakan tidak akan merubah banyak. Tapi apa? Keteladanan. Saya berikan kasih saya peluk anak saya. Saya ngomong sorry non, papi yang salah. Pada saat dia bermain masalah dengan orang tua lain, dengan anaknya, orang tuanya marah-marah. Saya ngomong bukan salah anak saya papinya yang gak kurang bisa mendidik anak saya minta maaf. Saya lakukan itu saudara. Saya pasang badan untuk anak saya, untuk istri saya. Anak saya melihat saya, istri saya melihat saya. Bagaimana saya berfungsi. Saya mengasihi mereka dengan mengorbankan apapun. Sekalipun saya gembala. Dan puji Tuhan jemaat kami sangat tahu itu semua. Makanya mereka ngomong, oh kok sabar, katanya, oh, sabar apaan, kadang ya gemes aku ngomong begitu. Enak tuh sabar-sabar ya ngomong. Nek kamu enggak beres ya tetap tak tegur saya ngomong, karena saya mengasihi kalian saya ngomong begitu. Sekali lagi, mengasihi satu dengan yang lain, itu standarnya sudah naik. Tidak dengan seperti diri kita sendiri, tidak. Standarnya seperti Yesus mengasihi kita, korban nyawa. Nek kita mengasihi sampai belum sakit rasanya, itu belum mengasihi. Setuju katakan amin? Iya. Ngasih orang lain gampang. Tapi nek ngasih pasangan itu jauh lebih sulit. Sing ketemu bendino. Saya ngomong iya sorry. Kok baleni mana? Saya ngomong cocok mikir baleni. Nek baleni, yo minta maaf lagi dong. Saya ngomong gitu. Nah sampai kapan? Yo sampai dipanggil Tuhan saya ngomong begitu. Loh lah iya kan ini firman Tuhan. Ya itu salibmu, saya ngomong begitu. Makanya saat mau cari pasangan melek ombo-ombo saya ngomong begitu. Nek wis menikah meremo wis. Tutup mata wis. Sampai kapan? Ya sampai dipanggil Tuhan. Lah iya toh. Saya sudah nggak usah ojo lirik-lirik lain lagi. Merem loh saya ngomong begitu. Ya situ itu ya habis no sampai Tuhan panggil. Tapi saya ngomong, selama kalian benar, anggur baru Tuhan ngomong itu Tuhan berikan. Ada sukacita damai sejahtera yang tak terkatakan. Di saat kita suami istri punya hubungan yang manis dengan Tuhan, dengan sesama, kita akan menikmati surga. Betul, saya menikmatinya saudara. Di saat saya selindro, hubungan kami tidak baik, anak saya tidak beres. Tapi saya mengucap syukur, Tuhan berikan kesempatan kembali dan saya menikmati dan saya share ini, itu buat saya ya kebanggaan, bukan untuk kesombongan. Tapi saya memberikan teladan. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi ini wajib, kita diperintah. Yang sungguh-sungguh mau mengasihi sesama kita, angkat tangan saudara. Bangkit berdiri.